saya punya potongan algoritma yang berisi array. Ya, array. Ada array namanya ARI, ya, bertipe byte. Ya. Kemudian ada variabel X, ya, yang merupakan array aliasnya. Jadi kalau tipe ini, perintah tipe ini adalah dibuat alias. Ya, artinya ada variabel X nanti yang bertipe ARI, jenisnya adalah array. Ya, jadi X ini adalah array nanti. Oke, byte. Nah, titik-titik ini menyatakan ada program di atasnya ya, sebelumnya. Nah, fokusnya adalah ke sini. Fokusnya ke yang for ini. Pertanyaannya adalah gini. Berapakah output yang dihasilkan program ini? Kalau kita lakukan for i sama dengan 1 to 5 do xi. Ingat ya, cara kita untuk mengisi array adalah dengan jadi kalau kita tulis xi, ini artinya isinya berapa? Kemarin kan di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa array ini sama seperti sebuah kotak. Nah, kotak ini kita sebut kotak ke-1, kotak kedua, kotak ketiga. Nama kotaknya adalah A atau X. Kalau saya mau mengisi kotak A1, artinya A, kemudian 1, berapa? Gitu. Nah, angka-angka sampai dengan N, misalkan, atau 10 atau berapa, ini bisa kita lakukan dengan looping. Salah satunya dengan menggunakan for. Jadi for i 1 to 5 artinya nanti 1 sampai 5, kotak 1 sampai 5 itu diisi dengan 10 div i. Ya, 10 div i. Awas, perhatikan. Hati-hati ya. Div ini apa tadi? Ingat ya, pembagi. Nah, 10 div i artinya 10 dibagi 1. Simpan ke sini hasilnya. 10 dibagi 2, simpan ke sini hasilnya. 10 bagi 3, simpan ke sini hasilnya. Kemudian yang berikutnya ada for i 4 down to. Artinya dia kalau 1 to i dia naik satu-satu ya. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tapi kalau down to dia turun. Jadi 4, 3, 2, 1. Maka di sini di perintahnya ditulis gini. X kelima, kotak kelima itu diisi dari kotak kelima, isi kotak kelima ditambah dengan XI, kotak ke I-nya berapa. Jadi kalau saya punya tadi ada 5, ya, nah ini kotak kelima. Kotak kelima sebelumnya sudah diisi di sini. Ya, sudah kita isi sebelumnya. Berarti kalau kita isi lagi, kita timpa isi kotaknya. Yang sebelumnya sudah ada jadi nambah nanti. Berapa pertambahannya? Nah, pertambahannya sesuai dengan nilai XI ini. Hasilnya dicetak. Berapa sih kotak XI itu isinya? Oke. Terus kita coba apa? Analisanya ya. Kita buat analisanya. Ya. Oke. Oke. Nah, ini saya buat masih dalam Excel ya. Masih saya buat dalam bentuk Excel. Sudah dibuat dalam bentuk Excel. Oke. Ini nilai I-nya. Nilai I-nya. Nah, nilai I-nya ini. Ya. Oke, saya clear dulu nih biar bagus. Nah, ini saya select lagi. Oke. Nah, ini nilai I. Nilai I ini, nah ini I. Berarti kan 1 to 5 ya. Berarti nanti dia 1 sampai 5 di sini.
Ya, itu 5. Oke, ini mungkin ada yang salah kali ya. Ini 5 harusnya. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian do XI. Ya, do XI. Ya, XI. Ya. XI sama dengan 10 div I. Nah, pada saat I-nya 1, tadi saya bilang X1, kotak ke-1, ya, kotak X pada laci ke-1 itu 10 div 1. 10 bagi 1 kan 10. Oke, maka isinya adalah, jadi gini dia. Ini misalkan ini tadi ya. Oke, ini ada 5 harusnya ya. 3, 4. Nah, ini isinya 1. Sorry, ini 10. 10. Ini kotak ke-1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya X. Ya, 10 kita isi. Kemudian karena ini ada titik koma di sini, maka dia looping terus sebanyak 5. Nah, ini sorry, ini saya batasin ini. Ini salah ya. Nah, ini enggak ada. Enggak ada. Jadi ketika X2 begitu juga, 10 div 2. Ingat ini, 10 div I. Maka I-nya ganti dengan 2. 10 div 2 kan 5. 5 kali 2 kan 10. Jadi ini isinya 5. 10 div 3. Isinya 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 kan 9. Berarti 3. 10 div 4. 2. 10 dibagi 2. Kalau dia pecahan, ambil bulatnya. 10 div 5. 2 di sini. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian selesai baris ini. Yang ini selesai. Sekarang for yang kedua. I. Pindah dia ke I. 4 down to 1. Nah, 4 down to 1. Berarti dari 4 mulainya nih. 4. I-nya. Turun sampai nanti terakhir 1. Nah, di sini diisi X5 sama dengan X5 ditambah XI. Nah, X5-nya kan sudah ada sebelumnya. X5 itu yang ini. Ya. Jadi saya coba clear dulu nih. Clear. Nah, misalkan ini tadi ya. Terus X5. Ya, X5-nya kan tadi udah ada. Udah ada nih. Ini X5 nih. Nah, ini 2. Ya, jadi sekali lagi saya coret ya ini. Kita nggak pakai 6, saya kelebihan analisanya. Nah, ini nggak dipakai ya. Oke. Nah, X5 2. Ya, X5-nya 2. Ditambah dengan XI. XI-nya berarti kan X4. Ya, X4. Nah, X4-nya mana? X4-nya ini, 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Pindah lagi ke atas. Ya, X5. Ya, pindah lagi ke atas X5. Ya, X5 ditambah X5 ditambah dengan X3. Nih. X5-nya mana? X5 bukan lagi yang X5 ini. Karena sudah ada X5 ini yang sebelumnya. Jadi 4 ditambah 3. Ya, 4 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 7. 3-nya dari mana? 3-nya kan belum ada di atas. 3-nya dari sini ngambil. Begitu juga yang kedua, X5-nya 7. X2-nya ngambil dari sini. Ya. Jadi kalau misalkan kita kita buat panahnya dia gini. Jadi kalau kita buat, jadi ini ke sini X5, X4-nya awalnya ke sini. Nah, nanti X5 ini ambil dari sini. Ambil dari 4 ini. Nah, ini X4 ke sini. Ya. Oke.
Dapat hasilnya terakhir, dapat nilainya adalah 22 hasil penjumlahannya. Nah, ini contoh translate ke bahasa pemrogramannya. Ini potongan algoritmanya. Ya. Perhatikan down to perintahnya for i sama dengan 4 down to 1. Do. X5 sama dengan X5 ditambah XI. Write X5. Nah, kalau for i 1 to 5 do. XI sama kan translate-nya 10 div i. Nah, ini translate untuk deklarasi variabel bagian algoritmanya. Oke, ini soal yang kedua. Contoh soal kedua. Ya, silakan ditulis. Ya, kalau kalian nggak pernah menulis di Edmodo pertanyaan atau apa, itu saya agak susah mengukur tingkat penguasaan kalian. Ya, nggak ngerti juga saya ada masalah apa, seperti apa. Oke. Nah, ini untuk yang ketiga sama seperti soal sebelumnya. Ya, soal sebelumnya. Ada potongan algoritma, potongan program dalam bentuk prosedur, ada parameter. Nah, ini adalah array-nya diisi otomatis. Ya. Jadi sudah fix isi array-nya. Sebanyak 11 ya. Jadi array indeks ke-1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 11. Jadi array ke-11 isinya adalah 0. Array data 11, itu indeks 11. Nah, ini ada pengecekan di sini. Sama seperti yang contoh 1 tadi. Kalau M-nya kurang dari 5, maka prosedur ini dipanggil, tapi parameternya berubah. Ya, dikali 2. Nah, di dalam prosedur ini ada 2 kali pemanggilan prosedur. Pertanyaannya adalah berapakah nilai data M ini kalau saya panggil ininya 1. Nah, outputnya sih udah dibuat ini, 61923. Ya. Coba analisa, ya, dianalisa oleh kalian. Kenapa outputnya jadi seperti ini? Ya. Nah, itu harus dipahami, ya. Kenapa dia bisa jadi 61923? Ini contoh translate ke programnya. Oke, saya tidak jawab, silakan dikomentari, ya. Nah, bentuk soal yang kedua adalah dalam bentuk soal esai. Kalian diminta bikin program. Dikasih kasus, terus kalian diminta membuat program. Nah, perhatikan di sini program, contoh programnya ya. Soalnya. Kalian diminta membuat algoritma untuk membaca sebuah bilangan ke dalam array X sampai data yang dimasukkan bernilai 0. Nah, untuk algoritmanya boleh ditulis tangan kalau nggak mau pakai Pascal, ya. Boleh langsung diimplementasikan untuk langsung menguji hasilnya benar apa enggak. Jadi bebas ya. Jadi boleh ditulis, diketik biasa atau ditulis tangan, ya, untuk menulis algoritmanya, ya, dalam bentuk apa? Bentuk pseudocode atau langsung diimplementasikan di program. Jadi jangan memaksakan diri nanti pas soal ujian itu. Kalau nggak punya toolsnya, bisa ke aplikasi yang lain. Ya, kalau nggak bisa, tulis tangan seperti itu. Ya, bebas. Jawabannya gimana, Pak? Dipoto, di-upload. Oke, untuk soal yang ketiga ini, soal dalam bentuk array, dan apa? Essay, ya. Kita akan buat dalam bentuk program. Oke, saya tulis dulu template-nya. Kan soalnya harus dianalisa dulu, jadi sebelum membuat. Kita diminta membuat algoritma untuk membaca sebuah bilangan array X. Nah, membaca ya. Membaca itu artinya nilai array-nya berapa? Array A berapa saja isinya? Sampai kapan? Sampai data bilangan dimasukkan bernilai 0. Artinya ketika dimasukin data ke 1 berapa, data kedua ke berapa, data ketiga berapa. Ketika dimasukin nilai 0, dia berhenti. Ya. Nah, sekarang saya buat misalkan var data namanya, ya. Array saya buat sampai 100. Sampai 100. Kita nggak mungkin ya
buatnya sedikit, kita buatnya agak banyak. Kenapa? Karena nanti berhentinya data tergantung inputan. Ya, kalau inputan. Jadi ketika 5 data ke-6-nya dimasukkan 0, maka dia langsung selesai. Oke, ini saya save dulu ya. Namanya pra UTS essay. Oke. Nah, sekarang saya buat di sini. Ini L CSCR. Ya, read key. Saya buat tanpa prosedur dulu. Ya. Oke. Nah, ingat kalau kita pakai array, kita pasti pakai ada looping. Nah, kita butuh looping ini. Ya, misalkan saya pakainya byte untuk for-nya. Nah, saya buat di sini. For i sama dengan 1 to 100 kan, do. Masih ingat ya? Buat input array ya. Write. Nah, ini saya masuk ini, data ke i sama dengan koma read line. Nah, ingat ini data nama array-nya pada indeks ke i. Jadi data ke-1, data ke-2, data ke-3. Berapa isinya? Ini save. Kita jalankan. Oke, ya. Seperti itu. Ya. Oke, ini harus diberhentikan. Oke. Nah, kemudian wah ini close, ntar dulu ya, saya close dulu. Pascalnya tadi ketutup. Nah, sekarang berhentinya kapan dia? Berhentinya adalah ketika kita inputkan nilainya 0. Ya. Kalau tadi kan terus ini sampai 100. Ya. Maka di dalamnya kita buat apa kalau buat ini? Maka kita buat ini validasi pakai if. If ya, jika data ke i sama dengan 0, then. Nah, ini kita tutup. Ya. Oke. Nah, ada apa namanya? Ada perintah untuk menghentikan looping itu. Jadi ketika dia sudah nilainya, misalkan kita udah ngisi sampai kan 100 nih. Kita ngisi sampai 30, kita mau berhenti. Nah, kita bisa gunakan break. Nah, break. Break itu memutus looping ya sampai batas yang kita inginkan. Jadi coba kita run. Nah, ini kan kita udah masuk ini. Data ke-1, data ke-2, data ke-3, ke-4, ke-5, 6. Nah, data ke-7 saya masukin 0. Enter, enter. Keluar kan? Kalau tadi kan lanjut terus dia. Seperti itu. Oke, ini saya permanis. Ini jangan strip. Ya. Oke. Nah, terus soal perintah berikutnya adalah hitunglah banyaknya bilangan ganjil. Ya. Jadi kalau tadi kita nginputnya, nah ini kan kita nginputnya 6 nih. Dari 5 atau 6 bilangan ini yang udah kita inputkan, kecuali 0 ya. Tentukan berapa banyak bilangan ganjil dan bilangan genapnya. Berapa banyak ya? Ingat ya, bukan jumlahnya. Berarti bilangan 1 yang kita inputkan sampai 6 ini, bilangan ganjil itu berarti 5, 5, dan 15, dan 60, dan 55. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Sisanya ada 2. Berarti totalnya 4 tambah 2 jadi 6 bilangan. Bukan jumlahnya ya, bukan 5 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 55. Oh, hati-hati analisanya. Hitunglah banyaknya bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke. Maka kalau gitu ya, setelah selesai for ini, kita analisa lagi setelah terisi datanya. For i sama dengan 1 to 100. Ya. Nah, perhatikan. Tadi kalau saya isi di ini kan sampai 6. 7-nya 0. Berarti posisi terakhir adalah pada i-nya ke 6.
Kalau saya ngisinya 10, 11-nya saya isi 0, maka posisi terakhir ada di berapa? Ada di 10. Nah, maka kita butuh variabel baru nih. Variabel baru. Nah, ini saya ganti for J, ini J. 1 to kapan? Sampai I. Ya. Nah, I-nya kan terbaca yang ke-7. Tapi kita ngambilnya kan harusnya yang ke-6. Maka I-nya min 1. Jadi kalau dia 10 data di input, data ke-11-nya 0, maka 11 dikurangi 1. Jadi cuma 10 data yang dianalisa, biar 0-nya nggak kebaca. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ngecek bilangan genap atau ganjil, masih ada? Masih tahu caranya? Oke, kita coba genap dulu. If data J ya itu di mode dengan 2 sama dengan 0, then ini genap ya. Oke, kasih kurung di sini biar bagus. Nah, oke. Nah, kita butuh total genap. Maka saya tambahin variabel baru. Banyaknya genap. Banyak genap. Sekalian banyak ganjil ya. Banyak ganjil. Oke, ini saya buat integer. Oke. Maka banyak genap itu sama dengan banyak genap ditambah apa? Ditambah 1. Ya. Oke. Kita tambah 1. Nah, sekarang kita coba cetak ya. Oke, ini jangan lupa karena dia 2 baris, ini ada begin. Oke, ini N-nya ke sini dikit, ini N-nya tutup. Oke. Berarti else-nya yang ganjilnya kan? Nah, langsung aja kita tulis banyak ganjil. Titik 2 sama dengan banyak ganjil ditambah 1. Oke. Save. Kita cetak. Write len. Banyaknya bilangan genap adalah koma banyak genap. Oke. Coba kita cek. Oke. Oke. Kita enter. 0 ya. Enter. Nah, banyaknya bilangan genap adalah 2. Benar nggak sih 2? 4 dan 8. Oke. Ya. Nggak percaya, tinggal dicoba. Nah, banyaknya ganjil, ini kita tinggal copy, sama kan? Kan sudah ada di bawahnya. Oke. Banyaknya bilangan ganjil. Oke. Nah, ini ganti. Ganjil. Sip. Tinggal di run. Oke. Saya tulis ganjil, genap, ganjil, ganjil, ganjil. Saya masukin 0. Nah, benar ya? Coba kita cek ganjilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan genapnya 5. 5 tambah 5 kan 10. 11 ya enggak ya? Data ke 11 enggak? Oke. Terus pertanyaan berikutnya apa dari sini? Satu-satu. Tuliskan banyaknya data yang dimasukkan. Banyaknya bilangan ganjil sudah kita cetak. Banyaknya bilangan genap sudah. Nah, sekarang banyaknya data. Banyaknya data di sini. Write len. Banyaknya data. Banyaknya data yang dimasukkan adalah koma. Nah, ingat dari mana? Kan tadi dari sini. Coba perhatikan. Ini kan berarti inputnya 10 ya. Dari mana? Kalau saya input 7, data ke 8-nya 0, berarti kan 7. Berarti diambil dari variabel I. I min
1. Ya. Kenapa min 1? Karena kalau enggak 11 dia hasilnya, maka kita min 1 kan. Sekarang kita coba. Saya masukkan 33, 24, 15, 5, 66, 21. Saya masukin 0. Nah, banyak data dimasukkan 7 ya. Oke. Bilangan genapnya 2. Benar nggak sih genapnya 2? 24 dan 66. Sisanya adalah ganjil. Oke. Nah, ini contoh implementasi bentuk soal yang kedua berbentuk esai. Kalian diminta membuat algoritma atau membuat programnya seperti ini. Ya. Nah, silakan dipelajari kembali videonya. Terus mohon ditanyain dong, jangan diem aja, ya. Ditulis biar tahu, ya. Seperti itu. Nah, saya kasih ini dalam bentuk Excel, dalam bentuk Word, ada soalnya. Dijawab seperti biasa, ya, sebelum UTS. Dikumpulkan nanti di Edmodo. Ya, sama seperti soal tadi. Ada potongan program, ya, potongan program. Berapa outputnya? Ya, berapa outputnya? Nanti saya upload ini ke Edmodo. Ya, berapa outputnya ini? Terus kemudian ada juga potongan algoritma lagi. Ya, ini dalam bentuk algoritma ini. Nah, dalam bentuk prosedur. Pertanyaannya adalah kalau algoritma ini dipanggil ya dengan nilainya UTS 420, nah, maka yang bagian A ini berapa nilainya nih? Yang ini, outputnya ini. Kalau dipanggil ini. Ya, kalau dipanggil. Terus kemudian kita read line A, B, dan C. Nah, soal yang ketiganya, ya kalau A-nya saya isi dengan nilai ini. Ya, A, B, dan C. Maka berapakah bagian E? E-nya ini berapa? Jadi kalau A, B, C-nya ini, A-nya ini saya isi dengan 2, B-nya saya isi 7, C-nya saya isi 1. Pada saat dipanggil UTS ABC, E-nya berapa nilainya? Ya. Terus kemudian yang ketiga sama, soal keempatnya nilainya seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian ini pakai array. Soal yang ketujuh pakai array. Ya. Berapa nilainya? Berapa nilai array X, Y, X dan Y? Ilustrasi dalam bentuk matrik atau tabel. Nah, ini ada juga ada algoritma, katakanlah namanya UTS-ku. Ya. Berapa outputnya? Nilai B. Nilai B ini berapa nih outputnya? Ya, nilai B yang ini terakhir ini. Ya, buat tabel analisanya, trace table yang biasa ya, yang di Excel itu. Seperti itu. Kalau report pakai Excel, tulis tangan nggak masalah ya. Jadi jangan merepotkan diri bilang Pak saya nggak ada komputer atau apa. Tulis tangan boleh ya, bebas. Ya, asal paham yang penting. Ya. Lebih bagus kalau punya softwarenya kan buat sekalian belajar. Ya. Dari saya itu ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis. Ya, silakan ditanyakan. Ya, jadi jangan memperrumit diri, didiamkan yang tidak masalah, yang tidak bisanya itu jadi dalam berlarut-larut. Akhirnya malah di semester atas nggak ngerti sama sekali. Ya, jadi tolong dipelajari. Ya, kita belum masuk ke materi yang kompleks. Kalau kalian agak paham ini, ke depan insya Allah ini akan lebih mudah. Ya, jadi nggak perlu ribet-ribet belajar. Asal analisa dan caranya bisa menganalisisnya. Makanya perlu ditanyakan. Nah, menggunakan program itu untuk membantu mendapatkan hasilnya sesuai nggak dengan yang sudah kita analisa. Ya, jadi menganalisa satu-satu. Ya, terus kemudian nanti esainya begitu juga. Ya, esai ada soal esai. Esainya nanti sama seperti yang di pilihan yang ini tadi. Nah,
Nah, seperti ini. Jadi ada soal 1 atau 2 yang bentuknya esai. Ya, kalian diminta membuatnya program seperti ini. Ya. Dari saya itu ya. Nanti saya sambung lagi jika ada yang memberikan komentar tentang jawaban itu. Ya. Jadi bisa kita analisa bersama. Tapi kalau nggak ada, kerjakan sampai batas jadwal ujian, kumpulkan. Tapi kalau ada yang aktif, itu tidak saya jadikan sebagai tugas. Ya, tapi kalau tidak ada yang bertanya, kerjakan, kumpulkan. Ya. Oke, terima kasih dari saya. Selamat pagi. Sampai ketemu di UTS. Silakan ditulis komentar dan soal-soal yang ingin ditanyakan di Edmodo. Terima kasih, selamat